Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la syarika lahu fil ilahiyyah, as-samadul ladzi yahsuluhu bil mas'alati jami'ul bariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bitaqwa wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabalagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tak pernah berhenti dan tak pernah bosan memberikan kita karunia kenikmatan, terlebih khusus nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur yang dihiasi nikmat tersebut dengan nikmat sehat wal afiat jasmani maupun rohani kita, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini Allah kumpulkan kita dalam rangka melaksanakan sholat Jumat yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersolawat dan salam kepada manusia yang paling mulia, yang senantiasa dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, manusia agung yang senantiasa diagung-agungkan oleh Zat yang maha agung. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir siang hari ini nanti di yaumil mahsyar berdiri satu barisan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di atas mimbar yang mulia ini, Al-Fakir selaku khatib berkewajiban mengingatkan kepada seluruh jamaah, terlebih khusus untuk diri pribadi, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan wasilah ketakwaan kita kepada Allah, Allah ridho terhadap kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Ayat tersebut Allah sampaikan kepada kita, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, kata Allah, bermunajatlah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian, aku akan berikan permintaan kalian, aku akan kabulkan segala yang menjadi hajat-hajat kalian.
Ini adalah ayat Allah yang dinukil dalam ayat suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah menyalahi segala yang menjadi aturannya, saudara. Tatkala Allah bilang kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doa-doa kita. Lalu timbul pertanyaan besar dalam diri kita. Kalau memang Allah tidak ingkar janji, kalau memang Allah maha menepati janji, kalau memang Allah mengabulkan doa-doa kita, kenapa sampai saat ini masih banyak doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Allah yang lupa dengan janjinya? Tidak mungkin, saudara. Atau kita yang belum pantas untuk mendapatkan doa-doa kita. Ada seorang ulama bernama Syekh Ibrahim bin Adham, diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad. Satu ketika Syekh Ibrahim bin Adham masuk ke dalam kota Basrah, yaitu kota kecil di negeri Irak, saudara. Di dalam kota Basrah ada sebuah pasar. Syekh Ibrahim bin Adham suatu waktu masuk ke dalam pasar di kota Basrah. Orang-orang pasar melihat ada ulama besar mendatangi mereka. Spontan mereka ramai-ramai mendatangi Syekh Ibrahim bin Adham. Lalu satu di antara banyak pertanyaan yang mereka ajukan kepada Syekh Ibrahim bin Adham, mereka bertanya kepada Syekh Ibrahim, "Wahai Syekh, wahai ulama, wahai tuntunan kami ingin bertanya kepada engkau tentang satu ayat Allah, yakni tentang janji Allah yang akan mengabulkan doa kami. Kalau memang Allah mengabulkan doa kami, kenapa sampai saat ini masih banyak doa-doa kami yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dijawab oleh Syekh Ibrahim bin Adham, bukan Allah yang tidak mengabulkan doa-doa kalian, tapi doa kalian terhalang oleh hati kalian yang telah mati. Mereka bertanya lagi, "Wahai Syekh, apa yang menyebabkan hati kami mati sehingga doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Yang pertama, kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu." Kalian mengaku hamba Allah, kalian mengaku diciptakan dari Allah, kalian mengaku tunduk kepada Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak-hak Allah. Apa itu hak Allah? Hak Allah adalah kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Apa kewajiban kita kepada Allah? Ibadah kepada Allah. Ternyata setelah dikupas, saudara, salah satu penyebab yang membuat doa kita belum dikabulkan oleh Allah, masih kurangnya kuantitas dan kualitas ibadah kita. Berapa banyak sholat kita dalam sehari semalam? Berapa besar sedekah yang telah kita dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan? Berapa bagus puasa wajib dan sunnah kita, saudara? Itu semua menjadi tolak ukur doa-doa kita dikabulkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Allah perintahkan kita ibadah dulu, Allah perintahkan kita bersujud dulu kepada Allah, baru Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ternyata sampai saat ini masih banyak doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas sujud dan ibadah kita kepada Allah. Maka ini menjadi evaluasi buat kita semua. Ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, jangan tanyakan kepada Allah, tapi introspeksi kepada diri kita masing-masing. Seberapa banyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham, yang membuat doa kita belum dikabulkan oleh Allah, qara'tum kitaballaha wa lam ta'malu bih. Kita baca ayat Allah, kita baca ayat suci Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran hanya tinggal bacaan, Al-Quran hanya tinggal pajangan di rumah-rumah kita, Al-Quran hanya tinggal tontonan, hiasan dalam lemari-lemari kita, saudara. Tapi kehidupan kita sehari-hari jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Bahkan tidak sedikit di tengah-tengah kita yang menghina Al-Quran, sedikit pun hati kita tidak tersentuh, saudara. Cueknya kita kepada Al-Quran, abainya kita kepada Al-Quran,
ini menyebabkan doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab yang ketiga, saudara, kata Syekh Ibrahim bin Adham, yang membuat doa kita belum dikabulkan oleh Allah, ta'kuluna rizqallah wa la tashkuruna lahu. Kalian makan rezeki dari Allah, kalian nikmati pemberian Allah, tapi kalian tidak bersyukur kepada Allah. Kita merasa apa yang kita miliki saat ini adalah jerih payah kita. Kita merasa apa yang kita raih saat ini adalah prestasi kita, jabatan, pangkat, harta yang kita miliki, seolah itu adalah milik kita semua. Kita lupa ada zat yang memberikan kita itu semua. Kita lupa ada Tuhan, yaitu Allah, yang membuat segala urusan kita menjadi lancar, saudara. Lupanya kita kepada Allah adalah bentuk ketidakrasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lupanya bersyukur kepada Allah adalah menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab berikutnya, saudara, kata Syekh Ibrahim bin Adham, yang membuat doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, tudfinuna mautakum wala ta'tabiruna bihim. Kalian urusi orang-orang yang meninggal di tengah-tengah kalian, tapi kalian lupa mengambil pelajaran dari orang yang telah wafat lebih dulu dari kalian. Setiap ada yang wafat, kita urusi jenazahnya, kita mandikan jenazahnya, kita kafankan jenazahnya, kita sholatkan jenazahnya, kita makamkan jenazahnya, saudara. Tapi kita lupa satu saat kita yang akan ada di posisi mereka. Kalau saat ini kita memandikan jenazah, besok atau lusa jenazah kita yang akan dimandikan. Kalau saat ini kita mengkafankan jenazah, besok atau lusa jenazah kita yang akan dikafankan, saudara. Kalau saat ini kita mensolatkan dan mengantarkan ke pemakaman terhadap jenazah, kita lupa bahwasanya besok atau lusa jenazah kita yang akan dikafankan dan dimakamkan. Dan kita lupa mengambil pelajaran bahwasanya kita pun akan menyusul mereka. Lupanya kita terhadap kematian akan melupakan kita kepada Allah. Lupanya kita kepada Allah akan melupakan kita dengan dosa-dosa kita. Dan lupanya kita dengan dosa-dosa kita akan menjadi penyebab doa-doa kita sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah tidak mampu, tapi ternyata pribadi kita lah yang menghalangi doa kita untuk dikabulkan. Ternyata diri kita yang masih belum pantas untuk dikabulkan doa dan permintaan kita, saudara. Maka ini menjadi evaluasi buat kita semua, menjadi introspeksi diri untuk kita masing-masing. Kalau selama ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata bukan Allah yang ingkar janji, tapi diri kita yang belum bisa memantaskan diri, saudara. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu hati kita. Allah hidupkan kembali hati-hati kita yang telah mati. Allah berikan kita jalan kemudahan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita umur yang panjang. Allah berikan kita nikmat sehat wal afiyah yang berkah. Dan tatkala Allah akan matikan kita kelak, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam kalimat la ilaha illallah. Allah masukkan kita dalam liang kubur di dalam naungan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah kumpulkan kita di padang mahsyar bersama orang-orang yang senantiasa mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kita sama-sama masuk ke dalam surga bersama Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk Al-Fakir pribadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.